Hai guys, welcome back to my channel with me Mel. Apa kabar kalian semuanya? Seperti biasa, aku selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan happy selalu. Untuk kamu yang masih setia di channel aku ini, terima kasih. Dan untuk kamu yang sudah sering nonton video-video aku tapi belum subscribe channel ini, jangan lupa setelah kamu nonton video ini, ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga tanda lonceng notifikasinya supaya kamu tahu pada saat aku upload video terbaru. Terima kasih. Pada tahun 2004, di Amerika ada reality show yang cukup terkenal yaitu Swap Wife atau bertukar istri selama 2 minggu. Jadi sebelum dimulai, kedua keluarga tersebut bertemu terlebih dahulu. Adapun konsep acara itu, dua keluarga yang memiliki latar belakang, cara didik, serta kebiasaan yang berbeda, bertukar ibu atau istri. Anggota keluarga harus mematuhi aturan yang dibuat oleh ibu mereka. Acara itu disiarkan di TV ABC. Keluarga Stockdale terpilih menjadi peserta acara Swap Wife. Adapun anggota keluarga Stockdale terdiri dari suaminya yaitu Tim Stockdale, Calvin yang pada saat itu berusia 19 tahun, Charles 16 tahun, Jacob 15 tahun, dan James 11 tahun. Keluarga Stockdale sangat-sangat strict ya. Mereka itu mendirikan band bluegrass, Calvin memainkan banjo, Charles memainkan mandolin, Jacob memainkan biola, dan James memainkan bass. Ayahnya Tim memainkan gitar, sedangkan Katie, ibunya sebagai seorang manajer band tersebut. Keluarga Stockdale tinggal di desa terpencil di Ohio. Jadi alasan keluarga ini tinggal di desa terpencil karena mereka ingin menjauhkan diri dari kota. Karena bagi mereka, tinggal di kota itu banyak sekali pengaruh buruk untuk keluarganya. Jadi seperti kayak pergaulan bebas, seks bebas, dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Keluarga Stockdale ini sangat religius ya guys. Jadi anak-anaknya ini tidak boleh nonton TV dan bermain game. Karena bagi mereka, bermain game itu bisa membuat anak-anaknya malas dan bisa membuat hidup mereka itu berantakan. Seperti aku bilang sebelumnya, kalau anak-anaknya kan laki-laki semuanya dan mereka juga dilarang berpacaran. Karena bagi mereka kalau berpacaran itu membawa akibat buruk seperti seks bebas dan hamil di luar nikah. Dan anak-anak ini juga sangat-sangat dilarang berkata kasar. I don't think my parents would allow me to listen to pop. We do not allow any cussing. Aw, rats. I think that dating has physical dangers like pregnancy. It's not worth. Anak-anak Stockdale, mereka bersekolah di rumah atau homeschooling. Karena yaitu tadi alasan mereka tidak menempatkan mereka ini di public school karena bagi mereka public school itu bisa membawa pengaruh buruk terhadap anak-anaknya. Secara kan anak-anaknya itu kan dilarang berinteraksi atau bersosialisasi dengan anak-anak lainnya. Di keluarga besar, Katie dikenal sebagai anak, istri, ibu, tante, serta nenek yang baik. Terutama dalam mendidik dan mendisiplinkan anak-anaknya. Semua yang dilakukan itu demi kebaikan anak-anaknya. Keluarga Stockdale merupakan keluarga Kristen yang baik. Katie seorang ibu rumah tangga dan sebagai manajer band keluarga. Dari mengatur jadwal manggung, pengelolaan uang, penjualan CD, dan lain sebagainya. Karena band keluarga ini termasuk band yang populer ya, jadi mereka pun sering manggung-manggung bukan hanya di state Ohio saja, tapi di state-state lainnya. Jadwal panggung mereka itu sangat padat ya. Dan selain itu juga mereka sering memenangkan berbagai macam kompetisi band. Hello everybody, how do you do? We're here to sing and play for you. Play drum. Peaches in the summertime and apples in the fall. If I can have the one I love, I'll have none at all. Oh, walking in my sleep, boys walking in my sleep. Up and down this country road, walking in my sleep.
pocket patches on my knees. Dan kalau tidak ada jadwal manggung, anak-anaknya Katie ini membantu Katie dan suaminya di peternakan. Karena kan mereka memiliki peternakan yang cukup besar dan luas ya. Jadi sebenarnya nih guys, anak-anak ini boleh nonton TV, tapi dengan catatan mereka hanya boleh nonton sesuai dengan program yang sudah diatur oleh Katie, ibunya. Dan waktunya juga ditentukan sama ibunya gitu loh. Dan acara-acara yang boleh ditonton itu hanya acara-acara yang berhubungan dengan acara keagamaan. Dan Katie beserta suaminya itu melarang anak-anaknya tentunya makan makanan junk food dan semuanya itu makanan-makanan yang mereka dapatkan langsung dari peternakan mereka. Jadi seperti kayak ayam, sapi, dan sebagainya itu. Jadi mereka dari mulai merawat, memotong, mengolah, dan sebagainya macamnya mereka pun ikut andil gitu loh dalam semuanya ini. Jadi junk food atau makanan-makanan frozen segala macam itu sangat-sangat dilarang oleh keluarganya, oleh keluarga Stockdale. We raise a lot of our own vegetables. We raise all of the meat that we eat. That one's dead. That one's a little bit not dead. I like to cook from scratch. I like to cook from nutritious food. Tugas Katie sehari-harinya jam 7 pagi menyediakan sarapan buat suami dan anak-anaknya. Suaminya bekerja di farm. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau Katie ini strict banget ya. Jadi anak-anaknya dikasih waktu hanya 4 menit, start dari mereka bangun sampai mereka makan sarapan. Katie memasang timer untuk memastikan anak-anaknya on time. Kalau mereka telat, mereka dikasih ekstra 2 menit, tapi mereka akan kena charge sebanyak 25 sen. Homeschooling dilakukan pada pukul 10, setelah sarapan dan melakukan pekerjaan rumah. Untuk memulai homeschooling, Katie selalu membunyikan bel. Setelah 1 jam homeschooling, mereka harus memberi makan ayam, mengambil telur, serta memotong rumput sambil menunggu makan siang jam 1. Jadi keluarga Stockdale ini khususnya Katie, karena Katie ibunya ini kan yang mengatur semuanya, Katie menerapkan tidak boleh ada kayak macam snack time atau ngemil gitu ya, itu nggak boleh. Karena bagi Katie, mereka tuh hanya boleh makan sarapan, makan siang, dan makan malam. Dan di sela-sela waktu itu, di jeda waktu itu nggak boleh mereka tuh kayak nyuri-nyuri makanan ngemil atau snack time, itu nggak ada gitu loh. Karena makanya si Katie ini mau kalau pada saat makan, mereka itu menghabiskan semua makanannya. Nggak boleh ada sisa, karena mereka kan tidak akan boleh makan lagi gitu loh. Mereka harus nunggu lagi untuk waktu makan selanjutnya. Setelah makan siang, anak-anak ini latihan musik hingga pukul 4 sore. Setelah pukul 4 sore, mereka harus melakukan pekerjaan rumah lagi dan mengolah ayam serta membersihkan peternakan. Pada malam hari, kalau tidak ada jadwal konser, mereka menghabiskan waktu dengan latihan musik. Jadi itulah aktivitas rutin keluarga Stockdale. Itu tadi latar belakang keluarga Stockdale. Waktu terus berlalu, anak-anak Katie semakin dewasa. Banyak hal-hal yang berubah dalam keluarga ini. Kedua anak tertua, Calvin dan Charles, sudah keluar dari rumahnya Katie, sudah mandiri, dan mereka juga sudah keluar dari band keluarganya. Salah satu dari mereka sudah menikah dan memiliki anak. Kedua anak laki-laki lainnya, Jacob yang berusia 25 tahun dan James 21 tahun, masih tinggal bersama orang tuanya. Keluarga Stockdale baik-baik saja sampai sebuah peristiwa tragis terjadi. Tepatnya pada tanggal 15 Juni 2017, Stark County Police mendapatkan telepon dari 911. Jadi sebenarnya pada saat itu ada seseorang yang menghubungi 911. Jadi orang ini belum sempat berbicara kepada operator 911, dia pun langsung menutup teleponnya. Dan setelah dilacak keberadaannya, lokasinya, akhirnya pihak 911 menghubungi pihak kepolisian yang ada di lokasi tersebut. Dan mereka pun langsung mengirim polisi ini ke lokasi tersebut. Dan itulah lokasi di mana keluarganya Stockdale tinggal. Pada saat polisi tiba di kediamannya Stockdale, polisi itu langsung menaruh curiga gitu loh. Karena kan pintu depan rumahnya Stockdale itu sudah terbuka lebar.
Dan polisi juga mendengarkan suara tembakan, dan suara tembakan itu berasal dari pistol yang digunakan Jacob. Dia berusaha untuk membunuh dirinya dengan cara menembakkan pistol ke kepalanya, tapi Jacob masih bisa diselamatkan. Polisi langsung mengecek isi rumah Katie dan mendapati Katie ditemukan tewas di kamar mandi, dan James ditemukan tewas juga di sekitar pintu depan. Kesaksian tetangga sekitar, mereka mendengar bunyi tembakan sekitar 10 kali pada siang hari. Kejadian ini mengejutkan semua orang, karena keluarga ini terlihat sangat baik-baik saja. Bahkan seminggu sebelum kejadian, mereka baru saja menghadiri acara musik. Tampak terlihat baik-baik saja. Pada malam kejadian, ayah Jacob sedang bekerja. Jacob sempat kritis dan dia mengalami trauma otak. Kondisinya membaik setelah melewati masa kritis dan berbagai macam operasi. Polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan tersebut. Laurie Tonkovic, wanita yang bertukar dengan Katie di acara reality show di Wife Swap yang aku sebelumnya sudah sebutkan ke kalian, sempat mengatakan dia yakin didikan Katie yang ketat menyebabkan dia akhirnya memberontak. Dia mengatakan kalau anak-anaknya Katie ini tidak mendapatkan kebebasan selayaknya anak-anak di luar sana. Jacob pernah menyatakan ke Laurie sambil menangis. Dia bilang, kalau melakukan hal-hal di luar aturan ibunya seperti bebas menonton TV, bermain game, dan hal bebas lainnya, dia akan masuk neraka. Hal ini yang membuat Jacob sangat ketakutan. Jadi anak-anak Katie ini tidak mendapatkan kebebasan selayaknya anak-anak lainnya. Jadi kehidupan mereka itu hanya bekerja aja di peternakan yang mereka miliki. Setelah kondisinya pulih, Jacob mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa sambil menunggu putusan pengadilan. Dalam masa perawatan, Jacob 2 kali mencoba untuk kabur. Pada bulan November 2019, Jacob bersembunyi di antara buku-buku di perpustakaan rumah sakit tersebut sambil mengarah ke jalan keluar. Sebulan berikutnya, Jacob kedapati berbaur dengan kelompok orang yang akan keluar gedung rumah sakit, tapi tertangkap lagi. Jacob ditetapkan bersalah atas pembunuhan Katie dan James. Jacob dihukum 30 tahun penjara. Jacob tidak pernah memberikan keterangan kenapa dia melakukan hal itu, atau motif apa di balik kejadian tersebut. Tetapi keluarga Stockdale sudah memaafkan apa yang diperbuat Jacob. Bahkan keluarga Stockdale memohon kepada hakim untuk meringankan hukumannya. Karena biar bagaimanapun juga Jacob ini kan anggota keluarga Stockdale. Jadi apapun itu yang sudah terjadi, apapun yang sudah dilakukan Jacob terhadap anggota keluarga Stockdale lainnya sudah memaafkan Jacob. Oke guys, itu tadi akhir dari kasus keluarga Stockdale yang menurut aku ya sedih sih ya. Dan gak nyangka gitu loh akan berakhir seperti ini. Karena memang band ini termasuk yang terkenal dan aku juga pernah lihat gitu di TV show-nya. Dan sekali lagi kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ditekan tanda like-nya. Dan untuk kamu yang sudah sering nonton video aku tapi belum subscribe channel ini, jangan lupa ya guys, setelah kamu nonton video ini ditekan tombol subscribe-nya. Dan dinyalakan juga tanda lonceng notifikasinya supaya kamu tahu pada saat aku upload video terbaru. Dan terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan tetap waspada juga. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih.
do.